warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marita Harizadini akan membawakan berita akurat dan terkini. Kelonjakan harga solar membuat beberapa negara melakukan demo. Salah satunya di negara Kolombia yang dimana harga solar melonjak membuat warga terpaksa jalan kaki. Berikut ini cuplikannya. Selasa 3 September 2024, ribuan warga Kolombia terpaksa berjalan kaki ke tempat kerja mereka ketika pengemudi truk di kota-kota besar memblokade jalan raya untuk memprotes kenaikan harga solar. Serikat Pekerja Truk mengatakan rencana pemerintahan untuk menghilangkan subsidi bahan bakar diesel akan mendorong bisnis mereka ke ambang kebangkrutan. Sementara itu, pemerintahan Presiden sayap kiri Gustavo Petro menilai subsidi harus dihapus untuk mengurangi defisit anggaran yang semakin besar dan untuk mengalihkan lebih banyak anggaran pendidikan dan kesehatan. Que no le bajen a la CPM y que hayan más acuerdos para estar en una mejor condición, ya que el presidente había dicho que iba a estar con los transportadores y todo fue un engaño. Perusahaan yang anti bisnis, biaya kami naik dan kami semuanya dari kami berdasarkan kenaikan. Tidak hanya pengemudi truk saja, namun ada beberapa pengendara mobil dan pengendara motor yang ikut demo untuk harga solar yang sangat tinggi di Kolombia. Pemerintahan Kolombia beralih bahwa seluruh kenaikan tersebut didasarkan atas subsidi bensin yang tercatat telah menghabiskan biaya besar sekitar 11 miliar dolar atau 167 triliun rupiah per tahunnya. Untuk itu, pemerintahan memerlukan penghapusan subsidi tersebut untuk membayar utang kepada perusahaan minyak nasional Ecopetrol yang memproduksi sebagian besar bahan bakar negara dan untuk menyediakan lebih banyak program-program sosial negara. Adapun beberapa dampak kenaikan harga solar di Kolombia. Yang pertama, dampak ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar berpotensi memicu inflasi karena biaya transportasi barang juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari melonjak, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Kemudian, kenaikan harga solar tidak hanya berdampak pada pengeluaran rumah tangga, tapi juga dapat mengganggu rantai pasokan barang. Misalnya sektor pertanian yang bergantung pada transportasi untuk distribusi produk mereka mungkin akan terpengaruh. Yang menyebabkan kelangkaan dan kelonjakan harga pangan. Yang membuat pada krisis pangan di beberapa daerah di Kolombia. Kemudian perubahan dalam kebiasaan mobilitas yang dimana seiring dengan semakin banyaknya orang yang berjalan kaki atau bersepeda, ada kemungkinan pergeseran budaya mobilitas.
Hal tersebut dapat mengarah pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga memerlukan perhatian pada keamanan jalan dan fasilitas pejalan kaki. Kota-kota yang berada di Kolombia mungkin perlu berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur yang mendukung transportasi ramah lingkungan. Banyak warga yang beralih ke transportasi umum atau bahkan bisa meningkatkan kepadatan di angkutan umum, dan bagian orang ini juga bisa berarti waktu perjalanan yang lebih lama. Kemudian isu lingkungan yang dimana dengan semakin banyaknya orang yang berjalan kaki atau menggunakan sepeda, ada kemungkinan dapat mengaruhi atau mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lain dari polusi. Namun, perlu infrastruktur yang memadai untuk mendukung perubahan tersebut. Kemudian tindakan pemerintah yang dimana pemerintahan Kolombia mungkin perlu mempertimbangkan kebijakan untuk stabiliskan harga bahan bakar seperti subsidi atau investasi dalam sumber energi alternatif. Diskusi mengenai kebijakan energi yang berkelanjutan juga menjadi penting. Kemudian reaksi masyarakat yang dimana di negara Kolombia tersebut masyarakat tidak terima atas kenaikan harga solar tersebut. Warga mungkin mulai menyuarakan ketidakpuasan melalui aksi sosial atau kampanye online. Warga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk mengatasi krisis tersebut. Yang pertama, memberikan subsidi, menyediakan subsidi sementara untuk bahan bakar agar harga tetap terjangkau. Kemudian diversifikasi energi yang mendorong penggunaan energi alternatif seperti solar, angin, dan bioenergi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian kebijakan transportasi berkelanjutan untuk mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih efisien dan terjangkau. Mobilisasi masyarakat di tengah kesulitan tersebut, masyarakat seringkali bersatu untuk mencari solusi. Masyarakat membuat kelompok komunitas yang mengorganisir transportasi bersama atau untuk mendorong pemerintahan mengambil tindakan. Media sosial juga dapat berperan besar dalam menyebarkan kesadaran dan mobilisasi. Potensi krisis sosial yang dimana kenaikan harga bahan bakar seringkali memicu ketidakpuasan sosial yang bisa berujung pada demonstrasi atau protes yang dapat menimbulkan ketidakefisien. Kenaikan harga solar di Kolombia bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Respon pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan tersebut akan sangat menentukan arah masa depan. Demikian berita yang saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada minggu depan. Terima kasih. Para demonstran mengklaim bahwa kenaikan itu akan berdampak buruk pada pelaku usaha kecil yang akan semakin merugikan rakyat karena harga pangan berpotensi melonjak naik di negara Kolombia. Alejandra Mendoza, para pejabat di Kementerian Keuangan Kolombia mengatakan mereka ingin meningkatkan harga bensin hingga 16.000 peso atau 59.000 rupiah per galon pada akhir tahun ini karena mengacu pada harga gas saat ini di Amerika Serikat. Usai sudah berita yang saya sampaikan, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.